Dari Pak Jokowi waktu itu kalau boleh ngomong jujur bukan hanya salah, fatal. Salah kuadrat, salam jadah itu. Ya tapi namanya politik. Jadi ada di YouTube itu akun-akunnya cebong itu tiap hari nunggu salah saya. Begitu saya salah diputer 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 bulan. Terus dipotong-potong, dijadikan alat untuk membuli dan memfitnah saya, membunuh karakter saya. Tapi begitu saya ditunjukkan sama admin kan, begitu diklik, oh ternyata saya semua di situ. Jokowi salah dibiarin, Ma'ruf Amin pelin-pelan dibiarin. Oh berarti kalau ustadz-ustadz yang bahkan Bu pernah lihat nggak? Siapa yang pernah umroh atau pernah haji? Coba angkat tangan. Yang sudah umroh pernah haji. Loh, belum ada yang umroh. Astagfirullah. Allah, kenapa kok ada umroh? 20 juta berangkat. Di sana ada pemakaman namanya Baqi. Ya, ada kuburan orang yang haji meninggal dikubur di sana, gitu kan? Ya termasuk ulama-ulama, sahabat-sahabat sebagian namanya pekuburan Baqi itu. Bu, coba ke sana, ya. Semakin dalam masuk. Itu nanti di situ ada kuburan-kuburan, itu ada batu nisan yang ada tanda biru. Anda akan lihat itu nanti ada tanda birunya. Dicentang biru gini ada juga yang gini. Pokoknya ada kecil nggak kelihatan. Kenapa? Ada yang ada tanda biru, ada yang tidak ada tanda birunya. Nah, kenapa? Ternyata Bu, di sana itu setiap 1 tahun sekali itu kan dibongkar kuburan itu. Jadi diambil tulang-tulangnya. Jadi tulang belulangnya itu sudah dikumpul. Nah, bekas kuburannya diisi jenazah yang lain, kan begitu? Diganti gitu loh. Karena kan ribuan jutaan orang yang meninggal kan. Jadi ada waktunya, entah setahun sekali, entah 2 tahun sekali. Yang penting dibongkar kuburannya, yang tulang-tulang itu dipinggirkan, diganti jenazah yang baru. Nah, ada beberapa kuburan itu yang jasadnya masih utuh, bahkan kain kafannya masih utuh gitu loh. Nah kalau gitu nggak dipindah, dikubur lagi tapi dikasih tanda biru. Nah gitu. Oh berarti ini yang jenazahnya utuh. Ada orang-orang yang jenazahnya utuh, walaupun bertahun-tahun. Nggak usah di Mekah, di Indonesia banyak seperti itu. Di Banten ya kan ada kuburan umum, relokasi jalan, dibongkar kuburannya, dipindah karena mau dipakai jalan. Ternyata ada satu kuburan yang sudah 30 tahun itu, orang itu masih utuh kulitnya, ya, masih utuh kain kafannya. Bahkan kemarin ada yang banjir, kuburannya sampai tergerus banjir itu, ada beberapa mayat yang masih utuh kain kafannya itu, hanyut di sungai itu. Coba, ini kok masih utuh? Siapa ini? Kain kafannya utuh. Dibersihkan. Begitu dibuka, subhanallah. Siapa ini? Dicari, dirunut. Oh, fulan guru ngaji. Lah coba. Rata-rata orang yang memuliakan Al-Quran atau melaksanakan hanya Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran, melaksanakan hanya Al-Quran, bukan hanya racun dunia, bahkan tanah pun tidak mampu merusak jasadnya. Gitu loh maksudnya, paham? Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada orang dibongkar kuburannya ternyata masih hidup. Begitu dilihat siapa ini? Ternyata guru ngaji, orang yang suka ngaji, orang yang memuliakan Al-Quran. Pernah nggak terjadi dibongkar mayat masih utuh? Siapa ini? Oh Bromo Corah. Oh koruptor. Kan nggak ada. Rata-rata orang yang suka mengamalkan Al-Quran. Oke Bapak Ibu ya, ayo dicatat ada 8. Dicatat di pikirannya atau di handphonenya. Ada 8 haknya Al-Quran yang harus Anda penuhi.
Pertama, mengimani. Itu haknya Al-Quran. Coba saya tanya apa? Yang pertama, mengimani. Anda punya hak, punya tanggung jawab di hadapan Allah, yaitu mengimani Al-Quran. Buka surat An-Nisa ayat 136. Itu ada dalilnya, hadisnya banyak. Mengimani Al-Quran ini adalah hak Anda yang harus dipenuhi. Begini, di dalam Al-Quran ini ada firman, misalkan ya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan lautnya belah. Ada enggak? Ada ya. Anda melihat sendiri enggak kejadian itu? Enggak. Tapi Anda harus dipaksa untuk mengimani cerita itu, bahwa cerita itu adalah benar. Padahal Anda enggak pernah lihat itu cerita itu. Tapi karena Al-Quran yang bicara, maka wajib hukumnya Anda mengimani. Jangan pernah ditentang apapun yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu haknya Quran. Imani apapun yang ada di dalam sini. Selamat hidupmu. Nabi Ibrahim dilempar di kobaran api, ternyata tidak terbakar. Ada enggak di sini? Anda harus mengimani walaupun Anda enggak pernah lihat sendiri. Berat, Pak. Apalagi Ustaz? Nabi Muhammad Isra, dilanjut Mi'raj, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 1.500 kilo. Mana Ustaz? 1.500 kilo itu sini kemana? Sini Jakarta, 1.500 kilo. Dan gak sampai 1 detik. Itu yang ngomong Quran. Jadi walaupun gak masuk nalarmu, gak masuk logikamu, wajib hukumnya diimani. Sudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa aja nggak masuk akal, ditambah ke Sidratul Muntaha, udah tambah nggak masuk akal lagi. Tapi karena Al-Quran yang ngomong, maka Anda harus mengimaninya. Nyawa taruhannya. Jadi siapa namanya? Andi. Ini ada pisau ini, tak taruh di lehernya Andi nih. Hei Andi, Al-Quran mengatakan, katanya Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kamu mengimani enggak? Kalau kamu enggak mengimani, tak tusuk lehermu, mati kamu. Pilih mana? Nyawa taruhannya ini. Disuruh membantah isinya Al-Quran. Bantah. Enggak ada Nabi Muhammad berjalan Isra Mi'raj itu, enggak ada. Bohong Al-Qurannya. Ayo, bilang. Kalau kamu tetap mengimani, taruhannya begitu, Pak. Kira-kira kalau antum jadi Andi gimana? Pilih mati syahid atau pilih mengingkari Al-Quran? Yakin? Syahidnya kok berkelahi dulu ya? Oh ya betul. Bagus. Enggak, ini pertanyaannya enggak sampai berkelahi. Pertanyaannya antara hidup dan mati, mempertahankan iman atau kufur dari iman itu. Ya sudah, aku mengakui bahwa Al-Quran itu bohong. Udah, lepas pisaunya, dilepas. Maka celaka. Jadi Al-Quran ini wajib diimani walaupun nyawa taruhannya. Begitu intinya. Itu intinya. Kalau mau selamat, mau bermartabat dunia dan akhirat, imani Al-Quran. Apapun yang keluar dari sana, imani. Yang pertama ini, siap mengimani Al-Quran? Ya. Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya, diimani Al-Quran, dimuliakan. Sudah dicatat? Terus yang kedua apa? Setelah mengimani, mempelajari. Nah, mempelajari ini kalau ingin yang spesifik ke pesantren Ustaz. Ya, nahwu sorofnya Al-Quran itu di pesantren. Kan ternyata Al-Quran itu Bu, ada hukum, ada sifat, ya kan? Makhrajul huruf, kapan dengung, ya kan? Kapan tebal, kapan tipis, kapan panjang, kapan pendek, kan ada sendiri hukumnya itu ternyata. Nah itu kalau mau spesifik seperti itu ke pesantren, gitu kan? Ada dengung Ustaz ya, dengung ya.
Ar-Rahman. Panjang ya. Kalau di Ar-Rahman, nah, berarti kan salah Ustaz. Tidak boleh ya merubah makna. Panjang pendeknya berubah-berubah. Itu bab khusus Al-Quran seperti itu, dipelajari. Ya kan, huruf ini ketemu huruf ini, jatuhnya begini, subhanallah ya. Tapi ingat, ini syariat ya. Tapi kalau sudah ke level hakikat, beda lagi Ustadz ya. Hidup itu ada syariat, ada hakikat. Jadi kalau antum, saya pernah di Payakumbuh. Bukan hanya di Payakumbuh, biasanya di pelosok-pelosok ya, yang masih teknologi Al-Quran belum sampai masuk ke sana ya. Itu imamnya kadang yang salah bacanya ya. Bukan karena salah, karena memang lidahnya lidah tua. Kalau di Jawa Tengah itu kadang-kadang ada itu Alhamdulillahirabbil ngalamin gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan salah semua. Secara hukum syariat salah semua. Tapi kita nggak boleh menghukumi orang begitu salah. Nggak boleh Ustaz. Kadang-kadang memang lidahnya orang itu makrifatnya begitu. Kalau dilihat dari hukum yang lain, akhirnya kembali ke hati nanti. Coba kalau Anda sholat di Hong Kong gitu, atau di Jepang gitu, ya, atau di Afrika itu kan kadang ngomong ro aja nggak bisa, ro, dua ketuk ro itu nggak bisa Pak. Nggak usah jauh-jauh luar negeri, Makassar itu kadang-kadang kalau ro itu jatuhnya ra. Rabbis rahli jadi rabis rahli. Masa salah begitu? Ya dilihat momentumnya, dilihat dimensinya, gitu kan? Jadi kalau sholat di pelosok-pelosok, imamnya tajwidnya nggak bener, jangan disalah-salahkan. Saya pernah sholat di Jogja Ustaz, imamnya sudah tua sekali, ya Allah, salah semua bacaannya. Saya dalam hati tanya, apa nggak ada imam yang lain? Ternyata memang di kampung itu memang nggak ada lagi dia yang sudah bertahun-tahun jadi imam. Anak mudanya nggak mau tampil. Coba, itu kan kita kesangkut hukum budaya, kita kesangkut hukum adat istiadat. Kan nggak boleh mentang-mentang salah karena orangnya sudah tua terus kita salah-salahkan. Terus kita dudukkan, kita paksa. Belum tentu lidahnya mampu membaca makhraj dengan baik. Lidahnya lidahnya udah paham nggak maksud saya? Begitulah. Subhanallah. Ada orang-orang yang lidahnya itu memang sudah makomnya begitu. Ternyata memang tidak gampang Pak. Alif, ba, ta, sa, ja, jim, ja. Ternyata ja itu harus bersih, tidak boleh desis. Ja. Lidahnya nyentuh ke sana. Nyentuh ke ja. Iya kan? Apalagi ja. Ha, bersih. Ha nggak boleh, harus bersih. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Ya kan? Kho baru. Nah tapi kalau ada imam masjid yang bacanya salah, masa ditegur? Salah. Ya kan tidak boleh Ustaz. Ada hukum adat, ada hukum tata krama. Ya kan? Wah, sama dengan Rasulullah waktu duduk di masjid, tiba-tiba ada orang Badui kencing di masjid itu. Tahu cerita itu? Terus sahabat berdiri mau marah, ditahan sama Rasulullah. Jangan, biar selesaikan dulu kencingnya. Loh kalau hukum syariat kencing di masjid gak boleh, tapi kenapa sama Rasulullah kok ditahan? Tahan dulu, biar selesai kencingnya. Membiarkan mudarat yang kecil selesai supaya gak sampai terjadi mudarat yang besar. Kencing kalau belum tuntas ditahan, tambah kemana-mana kencingnya Pak.
maunya mencegah mudarat kecil, tapi begitu dilakukan mudarat besar terjadi. Ya wah, antum kencing di tengah jalan, hei, gitu. Gimana kira-kira? Kena baju, kena kain, kena mana-mana. Harusnya kencingnya cuman fokus di situ najisnya, karena Anda cegah kemana-mana najisnya. Itu poin pertama itu. Belum bisa? Jadi sama Rasulullah ditahan, biar selesaikan dulu kencingnya. Yang kedua apa? Kok disuruh biar sama Rasulullah kok disuruh biar? Kenapa? Yang pertama untuk tidak terjadi mudarat yang lebih besar, gitu kan? Yang kedua apa? Itu kadang-kadang dalam usul fikih itu begitu, Pak. Jadi memang mendalami agama Islam itu dibutuh kedalaman pikir, kedalaman jiwa. Nggak bisa 1 + 1 2 itu nggak bisa, Ustaz. Nah yang kedua, karena ternyata orang itu nggak tahu kalau itu masjid. Orang Badui itu kan dulu nggak seperti ini masjidnya. Belum ada sajadah, belum ada karpet. Hamparannya sama dengan pasir yang di luar itu. Hanya dikasih batas segini. Ini masjid, yang di luarnya itu bukan. Orang itu kencing di luarnya itu. Dia pikir itu bukan masjid. Jadi nggak sama dengan wanita yang kemarin bawa anjing ke masjid itu. Nggak sama. Itu tahu itu bukan gila itu. Siapa yang ngomong gila kemarin? Demi Allah gila beneran, mudah-mudahan. Isa kayaknya ya. Isa Ustaz? Oh belum. Oke. Ya kita lanjut nanti ya setelah Isya ya. Masya Allah. Mengimani, yang kedua apa? Mempelajari. Oke nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ayo sholawat 1 kali ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Baik saudaraku, kita lanjut ya, agak dipercepat. Apa tadi haknya Quran yang kedua tadi? Yang pertama mengimani walaupun nyawa taruhannya. Ya, disuruh zakat, ya kan? Disuruh apa? Imani. Al-Quran mengatakan, misalkan ini, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Umpama surat Fatir ayat 29. Allah mengatakan begini, barang siapa yang baca Quran, salat, sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin gak akan pernah rugi. Begitu Pak. Ya diimani, katanya Allah, barang siapa membaca Quran katanya gak pernah rugi. Diimani kan begitu Ustaz. Apapun resikonya diimani. Terus yang kedua tadi apa? Mempelajari hukum-hukum ya, kaidah-kaidah usul fikih, membaca Al-Quran itu bagaimana, itu dipelajari. Pun demikian disesuaikan dengan makomnya, ruang, dimensi dan waktunya, hakikatnya, ma'rifatnya. Saya belum sempurna bacaan Qurannya Pak. Apalagi saya nggak pernah mondok. Ya kan? Belum sempurna. Banyak salah-salah. Tetapi ada momentum tertentu, ada ranah tertentu yang penting tidak ada niat untuk melecehkan Al-Quran, tidak ada niat untuk menghinakan Al-Quran. Nah, kalau imamnya tadi, mana imamnya tadi? Mana imamnya tadi? Menurut antum gimana bacanya imam tadi itu? Mantap.
Al-Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ainnya kan nggak boleh, Alhamdulillahirabbil alamin kan nggak boleh, alamin sempurna tadi bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan enggak boleh. Tapi tadi kan sempurna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Loh, ya kan? Antara alif sama ain kan beda beliau tadi. An'amta alaihim kan enggak boleh. Gimana? Ghairil siratal ladzina an'amta kan enggak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdall, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan enggak boleh, Ustaz. Nah, beliau sempurna. Dulu Pak Jokowi dulu pernah ngimami, salah semua Al-Fatihahnya. Kalau mau dipakai negatif salah, tapi kalau mau berpikiran positif ya sudahlah, mungkin lidahnya Pak Jokowi orang Solo mungkin seperti itu. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Kalau mau dipakai positif ya sudahlah. Kalau makhrajul huruf seperti lidah-lidah kayak Pak Jokowi gitu kita maklumi. Tapi kalau kepotong satu huruf itu fatal. Jadi Pak Jokowi waktu itu kalau boleh ngomong jujur bukan hanya salah, fatal. Salah kuadrat, salam jadah itu. Ya tapi namanya politik. Jadi ada di YouTube itu akun-akunnya cebong itu tiap hari nunggu salah saya. Begitu saya salah diputer 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 bulan. Terus dipotong-potong, dijadikan alat untuk membuli dan memfitnah saya, membunuh karakter saya. Tapi begitu saya ditunjukkan sama admin kan, begitu diklik, oh ternyata saya semua di situ. Jokowi salah dibiarin, Ma'ruf Amin pelin-pelan dibiarin. Oh berarti kalau ustadz-ustadz yang dekat dengan rezim sesalah apapun nggak dikritik. Memang khusus untuk saya itu video itu, nunggu kesalahan saya. Oke, yang rakaat pertama tadi baca apa imamnya tadi? Surat apa tadi? Alhaakumut takatsur. Iya. Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtum alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna sum ya, itu lidahnya digigit. Summa kalla saufa ta'lamun. Sin sa beda. Makanya kalau antum bisa pelajari ini, besok jenazahmu utuh nggak dimakan tanah. Ternyata nggak gampang, Ustaz. Ada ilmunya sendiri, ada kaidahnya sendiri. Tapi walaupun demikian besok kalau ada imam yang salah bacaannya, jangan ditegur di tengah jalan. Gitu ya, nggak boleh. Itu beda lagi nanti pembahasannya. Oke, jadi beruntung tadi Anda punya imam yang fasih bacaannya, ya. Saya minta tolong besok kalau Jokowi kesini jangan disuruh jadi imam ya, jangan, biarkan beliau ya. Alhamdulillah. Mengimani, mempelajari. Terus sekarang yang ketiga, hak Al-Quran yang ketiga.